Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Besti semua, jumpa lagi di Auriga Aruna Channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang penyair besar Indonesia, W.S. Rendra. Rendra dilahirkan pada 7 November 1935 di kota Solo. Saat lahir, ia diberi nama Willy Brodus Surendra Rendra. Willy Brodus adalah nama baptis. Ya, Rendra dilahirkan dari keluarga Katolik. Ayah dan ibunya pemeluk agama Katolik. Katolik begitu lekat dengan kehidupan Rendra. Dari SD sampai SMA, ia bersekolah di sekolah Katolik. Ayah dan ibunya berharap Rendra aktif di kegiatan gereja. Ketika dewasa, Rendra sempat menetap di Amerika Serikat selama 4 tahun. Di negeri Paman Sam, Rendra menempuh pendidikan kesenian. Dari situlah awal mula Rendra mengenal Islam. Dari leaflet yang dibagikan Muslim berkulit hitam. Di dalam leaflet itu ada tulisan surat Al-Ikhlas. Saat membaca surat Al-Ikhlas, entah mengapa hati Rendra bergetar. Imannya terguncang. Ternyata Rendra mempelajari semua agama. Bahkan Rendra mengaku pernah memeluk agama Hindu dan Buddha. Namun jiwanya merasa tidak terpuaskan dengan agama-agama itu. Biar sudah mengenal Islam, Rendra belum tertarik dengan agama yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi Rendra, Islam adalah agama kolot. Menurutnya, Islam tidak ramah dengan dunia seni dan kreativitas. Karena itu, ia beranggapan bahwa Islam bisa mematikan daya cipta seseorang. Pemeluk Islam di mata Rendra adalah orang yang tidak maju, kasar, tidak kreatif, tidak produktif, dan cenderung brutal. Sepulang dari Amerika, Rendra kembali ke Yogyakarta. Di kota pelajar itu, Rendra berkenalan dengan mahasiswa YIN Sunan Kalijaga yang bernama Subah Asa. Subah Asa dikenal sebagai seniman Islam. Rendra sering meledek Subah yang seorang muslim. Mana itu seniman Islam? Islam kan gak punya Beethoven, Mozart, Picasso. Ledek Rendra ke Subah Asa. Subah Asa memilih mengalah, tidak mau meladeni ejekan Rendra. Hingga pada suatu hari, Subah menunjukkan hasil terjemahannya pada kitab Barzanji. Kitab Barzanji berisi syair pujian terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat membaca terjemahan kitab Barzanji itu, Rendra terpana. Ia kagum dengan sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang digambarkan dalam kitab Barzanji. Nabi Muhammad digambarkan menambal gamisnya sendiri. Jika berjalan dengan sahabat-sahabatnya, berada paling belakang. Dan Nabi Muhammad juga suka menolong orang-orang miskin. Gambaran Nabi Muhammad yang sederhana dan egaliter membuat Rendra terpesona. Ia terharu saat membaca syair-syair di kitab Barzanji. Rendra memutuskan untuk mementaskan Barzanji dalam teater di tahun 1969. Untuk menambah daya imajinya, Rendra mendatangi masjid-masjid. Ia memperhatikan orang-orang yang sholat. Seorang temannya lalu menjelaskan arti sholat. Lalu dipentaskanlah Barzanji. Pertunjukan itu sukses.
Bahkan pementasan Barzanji dianggap salah satu karya masterpiece Rendra. Tapi tetap saja saat itu Rendra belum tertarik memeluk Islam. Ia masih takut Islam mematikan daya cipta kreativitasnya. Beberapa hari kemudian Rendra pergi ke Parangtritis untuk menikmati senja. Saat sedang menatap laut yang luas di kala senja, tiba-tiba saja ia merasakan kenikmatan yang luar biasa di tubuhnya. Kenikmatan yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Rendra tidak tahu penyebabnya. Ia beranggapan ini adalah sesuatu yang gaib. Tanpa ia sadari, tangan kirinya melipat ke dalam dada dan tangan kanannya tegak lurus. Sembari telunjuk mengacung ke langit, mulut Rendra melontarkan 2 kalimat syahadat. Setelahnya Rendra merasa bingung sendiri. Ia menceritakan kejadian yang dialami ke Syu'bah. Namun Syu'bah tidak menanggapinya dengan serius. Akhirnya Rendra pergi ke Jakarta menemui penyair Taufik Ismail. Di rumah Taufik Ismail, Rendra kembali mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah resmi memeluk agama Islam, Rendra menemui ayahnya. Kepada sang ayah, Rendra mengaku tidak lagi beragama Katolik. Sang ayah sempat emosi saat mendengar perkataan anaknya itu. Hampir saja Rendra ditempeleng oleh ayahnya itu. Namun, sang ayah mengurungkan niatnya menampar sang anak karena Rendra sudah menjadi orang tua. Kalau Bapak malu terhadap saya, maka tak perlu lagi Bapak menganggap saya sebagai anak, kata Rendra ke sang ayah. Akhirnya sang ayah menerima keputusan Rendra. Ya Besti, itu tadi kisah WS Rendra yang masuk Islam. Semoga Besti bisa memetik pelajaran dari kisahnya ya. Ada hikmah di balik kisah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Besti, nonton sampai selesai ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya ya. Terima kasih.